tergantung dari sikap kita mengambil keputusan ya, berbeda. Jadi kalau dilema etika itu lebih ke dua hal yang memang benar kan seperti itu. Kalau rujukan moral itu ada hal-hal yang memang melanggar aturan seperti itu, Bu. Mungkin dari itu kita bisa mengidentifikasi mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan mungkin seperti itu, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memenuhi nilai kewajiban? Oke, terkait dengan kasus yang termasuk dilema etika ya, seperti yang kita bahas tadi. Jadi untuk kasus yang seperti itu, terlebih dahulu saya akan merembukan dengan guru-guru begitu. Kita harus ada diskusi, kemudian saya ingin tahu masukan dari rekan-rekan guru sebelum mengambil keputusan begitu. Kalau itu terkait dengan dilema etika. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang efektif yaitu artinya kita lebih ke diskusi dengan guru-guru, komunikasi dengan guru-guru begitu, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan karena ini kan ujungnya adalah pengambilan keputusan yang tidak boleh merugikan semua orang seperti itu, Bu. Gitu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang merupakan tantangan mungkin banyak ya, Bu. Yang sudah saya alami ini terkait dengan dilema etika itu terkadang situasi itu yang pertama, situasi yang memang harus segera kita putuskan seperti itu, sehingga itu merupakan tantangan bagi saya. Kemudian ada mungkin karakter guru yang memang tidak bisa diajak untuk kita komunikasi secara efektif seperti itu, jadinya itu lebih menantang saya menyikapi kasus yang menyangkut atau terkait dengan dilema etika. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jalan tertentu dalam sebuah penyelesaian tugas dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan cepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu, atau dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Kalau tata cara ataupun jadwal seperti itu saya tidak punya. Nah, berdasarkan pengalaman ini ya, Bu, saya selaku program keputusan di sekolah, ketika menjumpai kasus yang terkait dengan dilema etika itu saya tidak mempunyai jadwal ataupun prosedur-prosedur untuk menyelesaikannya seperti itu. Jadi kalau misalnya harus segera diputuskan, itu dah poinnya satu, saya komunikasi dengan guru aja gitu, biar tidak keputusan itu merugikan banyak orang seperti itu, Bu. Jadi intinya saya tidak punya jadwal atau aturan tertentu dalam menyelesaikan kasus yang terkait seperti itu. Baik. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau itu tentunya karena kita di sekolah kan ini bulan ya, yang paling membantu saya terkait kasus ini ya rekan-rekan guru. Faktor-faktor yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan terkait dilema etika ya guru saya. Semua guru saya libatkan supaya semua aktif seperti itu memberikan masukan sehingga saya lebih mudah memberikan menentukan keputusan. Begitu, Bu. Guru ya, rekan guru saja. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau itu ya sama juga. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa. Apapun itu tidak boleh tergesa-gesa. Tetap harus memikirkan kepentingan umum, kepentingan orang banyak, sehingga nanti kalau sudah diterima seperti itu dengan semuanya, keputusan itu akan dilaksanakan dengan aman seperti itu. Jadi intinya kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan, khususnya terkait dengan kasus dilema etika. Baik, terima kasih atas waktunya. Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini untuk menyampaikan saya mengenai dilema etika.
Selamat pagi Bu Wulan. Selamat pagi Bu Made. Sesuai dengan janji kita hari ini, saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu Made. Ya, silakan Bu Wulan. Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya Ibu Made pernah mengalami situasi di mana Ibu diminta untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Ya, tentu saja Bu Wulan sebagai seorang kepala sekolah, saya selalu dihadapkan pada situasi untuk mengambil keputusan. Kalau boleh saya tahu, bisa Bu Made ceritakan salah satu kasus yang Ibu Made hadapi? Begini Bu Wulan, waktu ini kan pesta siaga. Sebagai kepala sekolah di SD 2 Penatahan, saya memiliki guru-guru yang sudah melaksanakan KMD. Waran mengadakan pesta siaga di Kecamatan Penebal. Waktu itu anak-anak kan juga harus belajar. Terus guru-guru mempersiapkan pesta siaga tersebut. Saya mengalami dilema bulan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, selama ini saya melihat bahwa kasus dilema etika itu antara benar versus benar, di mana situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang benar, tapi saling bertentangan. Kalau rujukan moral itu benar versus salah jelas. Selama ini bagaimana Ibu Made menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, sebelum saya mengambil keputusan, saya mengumpulkan dulu fakta-fakta yang ada pada situasi tersebut. Kemudian setiap keputusan yang saya ambil itu harus disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian menentukan siapa yang terlibat seperti guru-guru, anak-anak. Saya sendiri juga terlibat dalam kasus itu. Selain itu, apakah melibatkan orang tua atau tidak? Dan selanjutnya saya mengambil keputusan dan melakukan hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Made anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan, di mana suatu pengambilan keputusan itu walaupun telah berlandaskan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip itu, keputusan itu kan memiliki konsekuensi. Saya harus mempertanggungjawabkan apa nanti yang terjadi, konsekuensi apa. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini Bu Wulan, tantangan yang paling besar waktu ini pas pesta siaga yaitu anak-anak kan harus mendapat pembelajaran. Jadi tidak adil jika guru-guru semuanya dilibatkan untuk pesta siaga. Guru-guru juga memiliki kewajiban untuk mempersiapkan itu. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika tidak ada jadwal khusus pulang, namun memiliki prosedur dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Diawali dengan mengumpulkan fakta, mengidentifikasi, terus nilai apa yang bertentangan, kemudian mempertimbangkan prinsip-prinsip penyelesaian masalah, dan dilakukan juga dengan kesadaran penuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu saya dalam menyelesaikan dilema etika itu rekan sejawat ya Bu Wulan. Kami melakukan musyawarah sebelumnya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu juga ada faktor lingkungan. Ya. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika?
Pembelajaran yang dapat saya ambil untuk menyelesaikan dilema etika yaitu harus berpihak pada murid. Selain itu kita harus juga menyelesaikannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih Bu Made sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan wawancara pada hari ini. Ya, sama-sama Bulan.